mayatnya Mak Rida. Muna, mayat kenapa? Mayat kenapa? Mayatnya Rida. Tolong. Iya kenapa? Kenapa? Mayatnya kenapa? Mayatnya Rida tuh nampol saya. Mak Mumun, tolong ya, jangan nyebarin gosip yang enggak tentang keponakan saya. Mana ada sih mayat bergerak, bener nggak ibu-ibu? Ya kan nggak mungkin. Kalau Bu Nina nggak percaya, lihat aja sendiri sana. Saya lihat sendiri, saya buktiin sendiri kok orang saya mandiin jenazahnya. Gimana sih? Coba lihat sana kalau nggak percaya. Aduh, itu nampol saya bergerak-bergerak ibu-ibu. Aduh, takut. Nggak usah diperpanjang dong, saya akan lihat. Aduh, buktiin aja sendiri. Aduh, gimana sih? Astagfirullahaladzim. Astaga. Astagfirullahaladzim. Bu Nina yang cantik sejagat raya. Tenang. Mak. Ceritanya itu teh gimana? Hah? Nampol-nampol gimana mayatnya? Ya, kamu teh harus percaya sama saya. Saya yang mandiin jenazahnya. Mayatnya teh menolak begitu. Udah begitu ya, namanya tuh badannya tuh babak belur kayak habis dipecut. Pecut. Nah. Oh, Muna teh tahu. Mak, mungkin dia itu lagi disiksa di alam kubur sana. Karena apa? Dia kan pengguna narkoba ya, Bu. Betul pisan Muna. Iya betul begitu. Soalnya ya bibir sama tenggorokannya itu seperti terbakar Muna. Ibu-ibu, ini serem saya lihatnya. Aduh, Mang Mumun, Neng Muna teh takut. Ibu-ibu pada mau ngeliat kan? Ayo. Sok. Astaga. Dia. Udah kan? Tuh lihat buktinya kan? Hah? Ini teh semua gara-gara mayatnya si Rida yang kena azab dari Tuhan. Ih, ngeri juga ya kayak begitu. Iya. Betul kan saya bilang? Nah begitu. Udah deh Pak Mumun, nyerocos aja dari tadi, nyebelin banget sih. Udah sana mendingan pergi deh. Kok saya disuruh pergi? Saya kan lihat buktinya nih, bilang tuh buktinya begini. Udah, sana pergi. Nyerocos mulu. Ngapain saya tuh disuruh-suruh pergi? Bilang aja kalau Bu Nina tuh malu, ya kan? Udah pergi. Apa di sana? Pergi. Iya apaan sih? Pergi. Udah mendingan pergi. Apa sih? Pergi aja di sana, pergi. Ih, bilang aja malu. Bu Nina yang cantik sejagat raya. Kok Rida jadi kayak gini? Hah? Papa. Ayah naon sih mah teriak-teriak? Pak, Rida hidup lagi. Rida bangkit. Alhamdulillahirabbil alamin. Hah? Astagfirullahaladzim. Mama ulah ngaco ya. Kalau ngomong sama papa teh kudu pakai data. Mana ada orang mati teh hidup deui. Aduh Papa, Mama juga ngeri Pak. Ya sudah, coba kita lihat. Mungkin ini mati suri. Ayo. Ayo cepet. Assalamualaikum. Ada Hillary yang pengen ngomong dan ketemu sama kamu. Kamu kenapa diem? Aku kan ngomong sama kamu. Kalau Hillary datang ke sini cuma buat investigasi tentang Rida, maaf bang, aku keberatan. Enggak, Mila. Saya kesini karena saya ikut berduka mendengar berita ini. Enggak lebih. Makasih ya Hillary. Mila, aduh Mama cari-cari kamu cepetan. Rida hidup lagi. Ayo cepat. Kumaha ya? Kuburan sudah beres. Orang-orang belum ada yang datang. Iya, tumben ya. Mana panas banget lagi. Jambul, Odot. Mayatnya hidup lagi. Siapa? Mayat siapa, Bayu? Itu loh, ponakannya Pak Lurah, si Rida. Ternyata cuma mati suri doang. Wes gagal deh nguburnya.
Ya, jadi nggak dapet duit kita, Dot. Astagfirullahaladzim, Jambul. Kan kata Ilham nggak boleh doain kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Ya udah, kalau gitu kita doa aja deh. Alhamdulillah ya Allah, kita nggak jadi dapet duit hari ini. Apa bener dah? Kok alhamdulillah sejambul? Piye tau nggak dapet duit kok alhamdulillah. Udah, nggak usah sedih ya. Maafin aku ya Tante, Mila, Om. Aku janji mulai sekarang aku akan menjalani hidup aku dengan baik, Tante. Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kejadian ini teh membuat hikmah yang baik buat kamu ya. Kamu harus mengambil hikmah dari kejadian ini. Begitu ya. Rida, kamu teh hidup lagi? Seneng atuh, udah ketemu sama malaikat. Kamu teh udah dibawa kemana sama malaikat? Ke surga atau ke neraka? Aduh, pastinya enak dong ya di sana, ngapain aja? Mak Mumun, apa-apaan sih? Ngapain di sini? Kurang puas bikin orang kesel. Udah diusir basi juga balik ke sini ngapain sih? Saya kan cuma nanya sama dia, ngeyakinin aja kalau dia udah dibawa sama malaikat ke surga apa ke neraka ya bawanya. Kurang puas ya Mak Mumun. Kurang puas udah menghina keluarga saya berkali-kali. Pokoknya saya tidak akan membayar jasa Mak Mumun memandikan keponakan saya. Karena keponakan saya masih hidup sampai sekarang. Ih, kok jadi bulurah pelit. Aduh, pusing saya Maya. Aduh, tahu banget ya kalau tahu kayak gini saya mah ogah mandiin jenazah di sini. Pergi. Pah, kok begitu sih? Dasar si Mumun sarang penyamun mana teh. Kalau begitu, kita semua juga pamit, Bu. Assalamualaikum. Iya, terima kasih banyak ya. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Senangnya hatiku. Mau kemana Mak Mumun? Siang-siang pagi-pagi. Tahu nggak? Saya teh abis lihat kejadian yang mengerikan. Mamun, kalau cerita itu pelan-pelan, tenang. Jangan pada panik. Nih ya, itu jenazah keponakannya Pak Lurah ya. Saya lihat jenazahnya teh hidup lagi. Terus ada tanda-tanda azab. Ya, semua azab. Ya, dia teh pemakai narkoba kan? Jadi waktu saya mandikan jenazahnya teh ya, terus ya waktu mandiin jenazahnya teh ya, dakinya teh nggak luntur-luntur, menik kotor pisan. Aduh, itu pasti ya waktu masa hidupnya teh perilakunya kotor, pasti teh begitu. Mak Mumun teh ya sukanya ngomongin aibnya orang yang sudah meninggal. Nggak boleh, Mak. Saya teh ngomong apa adanya, saya yang mandikan jenazahnya. Kamu teh gimana nggak percaya? Udah kalau nggak percaya, sana lihat ke rumahnya Bu Nina. Masa sih? Ya Allah. Nauzubillah min dzalik, kulitnya bersisik. Tapi Mama tuh kesel banget sama Mak Mumun itu. Udah tua, peot, nyerocos mulu kayak petasan. Sebel deh Tante tuh ngeliatnya. Eleh si Mama. Udah atuh. Ulah diinget-inget deui. Jangan diinget-inget lagi, begitu. Papa nih gak ngerti. Udah menikah berapa tahun kita, Pak. Mama tuh tidak bisa melupakan sama orang-orang yang sudah bikin kesel Mama. Itu orang benar-benar keterlaluan ya. Mama pesen nih sama Papa. Ya, Mila, kalau nanti keluarga kita ada yang meninggal, jangan pakai jasanya si Mak Mumun itu. Nggak boleh. Mama nggak terima. Astagfirullahaladzim si Mama. Astagfirullahaladzim, Mama istighfar. Udah deh mendingan Mama gak usah mikirin hal itu ya. Tapi sebenarnya apa kata Mama Mumun itu benar juga sih Tante. Kok kamu jadi belain dia sih? Bukan begitu Tante. Tapi emang pas aku mati suri itu, aku dibawa ke neraka Tante. Dan aku ngeliat azab di sana. Aku ngeliat temen-temenku itu minum air lahar yang sangat panas. Dan aku dikejar-kejar sama orang misterius yang membawa pecut api Tante. Dan aku takut banget. Serem juga ya. Eta
Orang biasa, kalau pejabat bagaimana ya kalau neraka? Makanya sekarang kita semua harus rajin sholat ya. Iya, Ma. Serem kan? Makanya kamu terus nurut apa kata mama. Ya Pak ya, rajin sholat ya. Kamu mau kemana ya? Mama minta kamu nggak boleh kemana-mana. Kita harus kumpul di sini. Kan tadi Mama bilang kalau kita itu harus rajin sholat. Ini Mila mau sholat. Oh, iya, lupa Mama. Astagfirullahaladzim, Tante. Perhiasan aku hilang, Tante. Nggak ada. Kok bisa nggak ada? Pak, kok nggak ada? Tapi berarti dicuri dong. Apakah sedemai ini hati para wanita yang berkerudung segini? I feel so calm. Apalagi habis ketemu Ilham, rasanya ingin lebih lama tinggal di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Aku senang melihat perubahan kamu, Rida. Makasih banyak ya, Bang. Terus aku makasih juga karena Abang sudah beberapa kali nolong aku. Seandainya ada banyak waktu, aku mau belajar agama sama Abang. Tapi sayangnya, aku harus menyerahkan diri kepada polisi. Iya. Aku juga turut prihatin dengan apa yang terjadi sama kamu. Tapi kita harus bisa mengambil semua hikmahnya agar kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Insya Allah. Ibu-ibu, itu tuh si Rida ya. Saya teh kan pernah mandikan jenazahnya ya Bu ya. Ibu-ibu tahu enggak, waktu saya mandikan jenazahnya dia ya Bu ya. Masa ya itu sekujur tubuhnya tuh penuh lebam, penuh luka yang enggak wajar ibu-ibu. Kenapa, Mamun? Seperti habis dipecut begitu. Iya. Ih, serem Bu, mengerikan pisan. Mate, ngarang pisan mulutnya. Mana? Tuh si Rida baik-baik aja kok. Mak, si Rida itu ya nggak seperti yang Mak Mumun katakan. Oh lihat tuh. Jalannya aja lemah gemulai, sehat kok ya ibu-ibu ya. Lihat deh, orang kagak ngapa-ngapa. Ya udah kalau nggak percaya, tapi kan saya saksi hidupnya. Saya yang mandiin jenazahnya. Tapi tiba-tiba itu namanya kakinya tuh bergerak, ibu-ibu bergerak, sebagiannya bergerak. Masa sih? Jangan ya. Nggak percaya tuh. Subhanallah. Hillary ini kamu. Kamu cantik banget. Makasih. Kamu sekarang pakai kerudung. Hanya mencoba saja. Ternyata damai dan merasa terjaga sebagai perempuan. Alhamdulillah. Insya Allah saya juga akan belajar berhijab dalam waktu dekat ini. Carmilla, sebetulnya sedekat apa sih Rida sama Ilham? Maaf ya Hillary, kalau soal itu aku nggak bisa jawab. Aku permisi dulu ya. Assalamualaikum. Makasih ya Bang udah mau ngajarin aku. Hai Rida. Hai Hillary. Hai Hillary. Saya mau ucapkan selamat datang di kehidupan baru kamu. Iya makasih ya.
Loh, Carmila mana? Oh, tadi dia jalan tuh. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu ya mau cari Carmila. Oke. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilham, saya mau ajarin Islam oleh kamu. Kamu serius, Hillary? Bener kau pengen belajar Islam? Ya, Kalau emang kau pengen bener belajar Islam, aku dengan senang hati akan mengajarkan kamu. kamu memang baik sekali. Thank you so much. Iya, sama-sama. Carmila, dia di mana sih? Kok nggak ada ya? Apa dia udah balik? Loh, itu kan cincin aku. Mak. Itu kan cincin saya. Tolong balikin dong, Mak. Enak aja main dikembaliin. Ini teh cincin saya, bukan cincin kamu lagi. Dengar ya, Pak Lurah paman kamu teh terbayar saya. Jadi ini hasilnya nih cincin ya buat bayar. Ngerti kagak? Ya udah kalau misalnya emang nggak mau balikin, mendingan saya teriakin kalau Mak tuh maling. Sok teriak. Semua juga pada nggak percaya sama kamu mah. Mau saya keluarin aib kamu itu? Rahasia kamu? Mau saya keluarin nih? Saya bilang sama masyarakat di sini mau? Emangnya apa rahasia saya? Kamu teh kan pernah mati suri. Nah, pada saat itu teh semua tuh ya aib kamu keluar karena kamu teh kena ajab dari Tuhan. Nah, mau saya keluarin? Mau saya bilang sama masyarakat di sini supaya paman kamu teh ya nggak jadi lurah lagi. Biar nggak menang juga tuh di kampanye berikutnya. Bayem, kangkung, cabe. Nih. Ibu-ibu, emak. Muna teh masih heran ya. Kok bisa-bisanya itu ya keluarga Bu Nina yang secantik jagat raya itu tersandu narkoba ya? Ya, yang namanya manusia tehnya bisa saja atuh digigit sama ular kobra. Seremnya kalau sampai digigit sama ular kobra tehnya. Narkoba, mak sayang. Narkoba. Untung tehnya si Ilham tetos tobat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa nih ngomong-ngomong narkoba? Mau nyinggung keponakan saya? Mak, keponakan saya tuh udah insaf, udah tobat. Mana teh kumaha? Kalau mau beli tomat tehnya jangan bilang ke emak. Ya yang tukang sayurna. Aduh, mak, capek deh. Bu Lurah, kalau mau tobat di kantor polisi Bu Lurah. Bu, nggak usah ceramain saya ya. Jadi orang nggak usah sok tahu, urus aja keluarga ibu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang rahmatullah Ibu Haja Kurnia binti Rusli pada hari ini. Ibu Kurnia meninggal. Dia kan orang kaya. Aku harus cepet-cepet ke sana nih, rezeki menjemput. Ya Allah, itu Bu Kurnia, Bu Haja Nukaya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu Kurnia orang kaya di kampung ini. Kok saya bisa nggak kenal ya? Padahal kan warga di sini cuma dikit. Dan saya kebetulan hanya kenal sama orang-orang kaya aja. Siapa ya Kurnia? Yang mana ya? Rumahnya yang mana sih? Bu Lurah, Bu Kurnia tuh tinggal di kampung sebelah. Oh. Tapi dia sering aja di sini Bu Lurah. Oh gitu, pantesan saya nggak kenal. Mak, mau beli tomat juga? Ya syukur atuh kalau sudah tobatnya. Hah? Gaya. Sudah, Lurah.
Di tempat lain dipasang juga ya. Nah, terima kasih. Iya. Carmila, Papa teh ingin mengajak siswa-siswa sekolah terbuka untuk berkampanye anti narkoba. Sebab yang namanya narkoba ini sangat berbahaya dan merusak generasi. Nah, Papa teh niat Ilham Papa akan jadikan duta anti narkoba. Bagaimana Ilham? Setuju? Insya Allah Pak Lurah. Insya Allah saya siap. Alhamdulillah. Mila, aku minta maaf ya. Sebenarnya aku sama Bang Ilham itu nggak ada hubungan apa-apa. Emangnya kenapa? Aku juga gitu kok, aku nggak punya hubungan apa-apa sama Ilham. Tidak. Aku senang karena kamu udah selamat dari kematian kamu. Dan saya juga senang melihat perubahan kamu, apalagi sekarang kamu sudah menggunakan hijab. Makasih ya. Semoga aku bisa menjaga amanah. Amin. Amin. Selamat siang Pak Lurah. Selamat siang Bapak. Kami membawa surat perintah penangkapan untuk Saudari Rida. Oh, maaf ya Pak. Kami baru tahu ternyata Saudari Rida hidup kembali. Mau tidak mau kami harus menangkap Saudari guna penegakan hukum. Iya Bapak, sebagai warga negara yang baik, saya juga menghormati. Mungkin teh ini menjadi jalan terbaik bagi Rida. Biar sabar ya Rida ya. Om, Mila, kalian jangan sedih ya. Aku udah siap kok nerima konsekuensi yang dari perbuatan aku dulu. Rida. Bu Dewi, bawa dia. Rida. Lihat sendiri kan, ya? Apa yang saya bilang itu memang benar. Kalau ajab Allah itu ya, itu datang juga pada pecandu narkoba seperti dia. Betul. Walaupun sudah berjilbab ya, tetap aja ya. Biar gimana juga ajab mah tetap datang. Tuh, ya enggak? Tuh. Ibu, hampurannya jangan teh membicarakan kejelekan orang lain. Belum tentu ibu lebih baik. Ayo bubar, kembali ke rumah lah. Ya ibu ya, kan bener kan apa yang saya bilang kan? Astagfirullahaladzim. Narkoba teh musibah. Siapa saja bisa terkena kalau nggak hati-hati. Ya. Maaf Mam Mumun. Kami sendiri dari anaknya aja nggak tahu kalau misalnya jenazah ibu kami itu harus dimandiin sama Mak Mumun dari kampung Petak 5. Begini ya, almarhum ibu kalian teh ya pernah bilang sama saya kalau dia itu meninggal maunya saya yang mandikan. Karena dia tahu kalau saya teh sudah berpengalaman di bidang ini. Begitu ya. Dan waktu itu almarhum ibu kalian itu teh pernah mengaji di kampung saya. Makanya dia teh dekat sama saya. Kaya banget nih mayat. Pasti dapat upahnya gede. Mak Mumun, sebenarnya kami sudah memakai jasa pengajian dari kompleks ini. Cuma kalau memang ini amanah dari almarhumah ibu kami percayakan sama Mak. Alhamdulillah, terima kasih ya. Memang itu pesan dari almarhum ibu kalian. Oke. Ayo, silakan Mak. Silakan masuk aja, Mak. Mari. Wah, benih subur pisan ini mayat. Wah, pantesan hidupnya teh makmur si ibu. Aduh, bu. Ini cincin menih gede pisan.
Aduh berliannya juga tuh. Aduh saya mah bisa kaya kalau nemuin mayat seperti ini terus. Aduh. Bu, buat saya ya Bu. Aduh ini susah. Bu, atuh ini susah pisan. Mak, bisa saya bantuin ya? Nggak usah. Biar saya aja, saya yang mandiin aja nggak apa-apa. Kan udah biasa Bu. Mak bisa sendirian. Tenang aja bisa, saya teh udah pengalaman. Ibu kan tahu saya ya. Ya silakan sana, keluar aja. Nggak usah Ibu, udah biar saya aja. Tuh, susah pisan sih. Ya, pakai ini mah lebih gampang. Aduh, dari tadi kenapa tidak menemukan ini? Cukup. Terima kasih ya Ibu almarhumah. Aduh. Astagfirullahaladzim. Bangun. Udah diperingatkan berkali-kali. Jangan tidur di dalam masjid. Aduh, ya teh malah pada ngorok deh. Bangun. Atuh. Ibadatnya jadi keganggu. Ngerti tak? Masjidnya jadi kotor, ya teh. Bau ileran. Kedul. Bangun. Pak Ustadz ajan. Dot, komat, Dot. Ini malah masih tidur wae. Atuh, bangun atuh. Bangun dari ambil wudu. Ayo sholat, ambil wudu. Tak, pintu ditabrak. Kan nggak buka pintunya. Kamu akan mendapat hukuman yang kekal, Mumun. Kamu akan dipotong tangannya dan dijahit mulutnya. Tolong jangan hukum saya. Panas! Panas! Ampun! Ampun! Ya saya ngaku. Saya memakai perhiasan dan mengambil perhiasan dari jenazah yang saya mandikan. Ya, ampun! Tolong! Ampun! Panas, ampuni saya. Tolong. Ya. Saya mengaku salah. Saya memakai dan mengambil perhiasan dari jenazah yang saya mandikan. Ampun, maafkan saya. Si Mak Mumun kok ngaku sih kalau dia itu memang nyuri perhiasan jenazah? Hah? Astagfirullahaladzim. Cuma mimpi saya. Aduh, pakai acara disiram pakai lahar-lahar segala. Mimpi itu bunga tidur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat pulang ke rahmatullah. Ibu Warni, RT 1 RW 3. Rezeki menjemput
lagi. Baru tidur sebentar aja udah rezeki menjemput. Aduh, udah buru-buru. Ayo, yuk rezeki. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Mak Mumun udah datang. Iya, sudah kewajiban saya, Bu. Iya. Silakan Ibu. Nggak perlu bantuan? Oh, nggak usah. Saya kan udah biasa sendiri, Bu. Iya kan? Saya sudah pengalaman. Mari silakan. Iya, Mak. Wah, banyak sekali ini perhiasan. Kamu akan mendapat hukuman yang kekal, Mumun. Kamu akan dipotong tangannya dan dijahit mulutnya. Tapi kan saya cuma mimpi waktu itu. Sapu teuing. Yang penting ini perhiasan rezeki nomplok, nggak boleh atuh. Diamin aja, bisa diambil. Terima kasih ya Ibu yang sudah almarhumah. Aduh, si Ibu teh. Rezeki saya nomplok banget. Lagi apa kamu? Ini Pak, saya tadi habis ini mau mandikan jenazahnya Pak. Ibu. Ibu ngambil cincin ya? Jenazahnya nggak pakai apa-apa Bapak, Ibu. Tadi kita lihat masih ada Bu. Jangan-jangan. Maling! 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 Ayo kita tarik, kita tarik. Dasar maling tidak tahu malu. Ayo kita tarik. Aduh Pak. Bawa dia. Maling. Saya nggak maling Bapak, saya nggak maling Pak. Bu, saya nggak maling. Ayo buka tangannya. Saya yakin Mak Mumun sudah mencuri perhiasan dari jenazah keluarga saya. Saya nggak maling Pak, bener Pak, saya nggak maling. Mak Mumun, buka saja tangannya. Kalau memang Mak Mumun merasa tidak bersalah, jangan takut. Ya buka! Ayo! Buka! Buka! Ayo buka! Ih, si Mumun teh terlaluan pisan mah tetenya. Maling! Mun suka ngomongin orang deui. Jadi selama ini dia yang mencuri perhiasan jenazah? Jangan-jangan Mak Mumun yang mencuri perhiasan sepupu aku, Rida. Iya, Mak. Pak Ustadz kumaha? Kita kan malah bercanda gitu. Nggak tahu. Mau kemana kamu? Maling! Maling! Astagfirullahaladzim. Aduh, ngumpet di sini aja deh. Pakai ketawa segala lagi. Nenek Peot, cepat serahin semua perhiasan yang lo ambil dari si Rida. Emangnya lo siapa? Ih, enak aja pakai. Udah, pakai lawan lagi. Sini cepet. Sekarang sini. Sini. Apa sih? Bukan punya kamu. Main ambil aja semua. Itu cincin ya kan? Cincin ya kan? Siniin juga cincinnya. Aduh, jari saya sakit nih. Aduh, jari saya sakit nih. Apa sih? Aduh. Sia sempit lagi. Apa gua potong aja kali? Oh, jangan. Jangan dipotong-potong, enak aja. Akhirnya dapat juga. Tolong. Itu dia. Gimana? Udah ketemu Kacan? Hah? Pakai ikut-ikut lagi? Saha ngikut-ngikut? Ikut-ikut. Ikut-ikut itu. Aduh. Sudah jangan berantem. Udah gimana? Udah ketemu apa belum? Belum ketemu. Ilham mana teh kumaha? Emak teh suruh cari Mumun.
bukan minum jamu. Mak, belum ketemu, bukannya minum jamu. Naon? Belum ketemu, bukannya minum jamu, bukan. Belum ketemu. Iya. Kumaha si Ilham teh? Mak Mumun memang harus ketemu. Dia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, ya. Ilham, dia teh ngomong naon? Aduh, sakit sekali jari saya. Mulut juga kenapa jadi perih dan gatal gini? Kenapa perih gatal? Astaga, mulut saya kenapa ini mulut? Kenapa? Tolong! 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 Aduh! Aduh! Kepalaku sakit banget. Kepalaku jadi sakit. Ya Allah, kenapa ini? Sakit! Astagfirullahaladzim. Itu apa? Kayak mayat. Tolong! Tolong! Pak! Tolong Pak! Ada mayat Pak! Ayo kita bantuin. Bau banget ih. Masya Allah, Mumun. Masya Allah. Kunaon eta mulutna Mak Mumun meniborokan kitu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana lihat? Astaga. Mulai bau pisan. Sebenarnya ada apa ini dengan Mak Mumun? Kenapa dia sampai kayak begini? Tadi saya nemuin jasadnya Mak Mumun waktu saya lagi mancing di pinggir kali, Mas. Wah, pasti perhiasan keponakan saya ada nih sama dia. Tolong dong, tolong cekin. Iya, ya. Bu. Iya. Astagfirullahaladzim. Jarinya nggak ada sebelah, Bu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jarinya putus satu. Kok bisa begitu ya? Ada apa sebenarnya dengan Mak Mumun ini? Semasa hidupnya yang aku tahu dia itu orang yang baik walaupun dia sedikit cerewet. Hanya Allah yang bisa mengukur kebaikan dan keburukan seseorang, Ilham. Kita sebagai manusia tidak boleh menduga-duga. Ya udah mari, kita angkat jenazah ini. Mari kita urus jenazahnya. Ayo bantu ayo. Ayo bawa ayo. Ya ampun, Mun. Kamu teh jadi ketempuhan ya teh si emak. Dan dimandiin kamu. Aduh. Mata karunya kamu teh. Mana teh tidak punya saudara. Hatur nuhunnya ibu-ibu. Emak teh udah dibantuin. Biar Allah yang ngebales semuanya. Amin. Mimin. Iya teh Mumun. Amin, Ma. Amin. Tak gitu, amin atuh. Ih, Mak, Ma.
Astagfirullahaladzim, kok tubuhnya bilur-bilur begitu ya? Ih, ini teh tanda-tanda aneh. Meni sama percis yang ceritakan jenazahnya si Rida, Mak. Iya, cara meninggalnya juga sama. Jatuh ke jurang kena pohon. Cuma si Rida mah hidup lagi, jadi bener. Ini mah mayat kena ajab. Ya Allah, ya Astagfirullahaladzim. Ih, Mak. Iya teh juga gitu. Katanya si Mumun tehnya jenazahnya si Rida teh tidak habis-habis gitu kotorannya. Astagfirullah. Nah, iya teh kotorannya juga tidak habis-habis si Mumun. Iya mah menikitunya, Mak. Apa ini gitu yang namanya hukum karma? Astagfirullahaladzim, Mak. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Mari kita makamkan jenazahnya. Main dibawa pisan ini, Pak Ustadz. Aduh. Ilham. Odot. Jamul, cepetan ah. Mohon teh. Cek, tahu nggak Cek? Yang mandi kata yang mandi jenazah teh mulut Mama Mumun teh borokan. Bapak nisannya mana? Bu, batu nisannya mana? Nggak tahu. Lalu gimana? Di mana yang nyimpul? Astagfirullahaladzim. Iya teh mana papan nisannya mana? Ya sudah, cepat kalau cari Ilham. Yaudah, saya cari papan nisannya. Iya. Allah. Moro pisan sih. Batu sampai ketinggalan. Jambul. Sirgo bago sirti gula gula cawawa sirbol hendak sirtir kalau abang suka. Assalamualaikum, Pok. Waalaikumsalam, Ilham. Pok, mesen papan nisan buat Mak Mumun ada? Ya, Ilham, maaf ya. Ternyata nisannya habis semua ternyata. Habis? Nggak ada lagi? Iya, semuanya udah diborong sama kampung sebelah, Ilham. Ya udah deh, Pok. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, my sweetie darling. Ada yang perlu AA bantu? Kelihatannya yang darling bingung nih. Ayo, ngomong dong. AA kan selalu ada hanya untukmu. Bener, Aki Maput membantuin saya. Anything for you atuh. Ayo, mau bantu apa sama AA? Bilang. Oke, kalau gitu Ki Maput bantuin saya bikin nisan baru ya. Nanti saya pinjemin deh alat-alatnya. Ye. Kalau asih maunya dipinjemin hatinya. Ya. Dasar ya. Wah, Dikasih hati minta jantung. Ayo, jangan begitu. Ayo. Rata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ini ada bekas papan bekas Rida. Soalnya nyari di mana-mana papan nisan udah pada habis. Ya sudah, tidak apa-apa. Daripada tidak ada, lebih baik pakai bekas Rida. Kasihan banget. Masa pakai batu nisan orang lain? Pak Lurah, ini apa yang terjadi sekarang itu cerminan dari apa yang almarhumah lakukan selama hidup. Si gombol. Ya sudah, tidak apa-apa. Daripada cuma pakai patok kayu. Sambul. Mari kita berdoa bersama-sama. Ampunan Allah. Ya Allah. Ya Allah. Pak Ustadz, Pak, ini apa
Apa jenazah Makmu nanti bisa hidup lagi kayak jenazahnya Rida? Nanti kita lihat saja nanti. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan. Karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Dan janganlah mengguncingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu akan merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surat Al-Hujarat ayat 12. Maka percayalah, gibah itu tidak akan mengangkat derajatmu, namun dengan perlahan akan menggerogoti iman dan jati dirimu. Maka hindarilah dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah mau disita, Ma. Kamu baca kan? Aku nggak ngerti sama kamu kenapa bisnis kamu cepat bangkrut begitu cepat. Rumah mau disita, mobil hilang, dan kamu menunda-nunda gara-gara bisnis. Gagal kan semuanya? Mas, aku kerja sejak dulu untuk bisnis aku. Sekarang bangkrut. Ya, bangkrut. Sejak uangnya nggak tahu kamu pakai kemana. Dan kamu selalu alasan itu untuk ibu kamu. Jadi kamu nuduh ibu aku? Sampai ibu aku ngontrak di luar sana, dan kamu nuduh ibu aku boros? Iya? Tapi memang itu buktinya, Mas. Dan kamu selalu aja bela. Tapi kan uang kontrakan ibu kita nanggung kan, Mas. Dan semua biaya hidupnya. Tapi aku nggak mau kamu bangkrut. Aku nggak mau hidup susah. Kamu kenapa nyalahin aku? Bukannya ini juga harusnya tanggung jawab kamu. Karena kamu laki-laki. Iya. Ini bukan salah kamu semuanya. Ini salah aku. Aku nggak bertanggung jawab sebagai suami. Mulai sekarang, kita harus pending bisnis-bisnis kita. Soal ibu, biar itu menjadi urusan aku. Karena aku ini anaknya. Aku minta maaf ya sama kamu. Halo, Bu. Kemudian, ayo keluar. Kemudian, buka pintunya. Rehan tolongin, ibu takut. Hidup kolektornya datang. Oke, Bu. Aku segera sana, Bu, ya. Cepetan, Rehan. Kemudian, buka pintunya. Kalau keluar saya dobrak nih. Main dobrak-dobrak pintu orang aja. Sampai siapa sih? Ini kontrakan kok. Kami menagih utang sama Budian. Ini sudah jatuh tempo. Berarti? Saya juga mau nambah uang kontrakan kok. Tapi jangan dobrak-dobrak pintu rumah saya. Kalau dia nggak keluar, paksa saya dobrak. Minggir. Udah dobrak nih. Urusan ganti, urusan belakangan. Minggir. Ya. Masuk. Rusak rumah. Iya ini. Woi, Budian bayar kontrakan dulu. Budian. Woi, jangan kabur Budian. Aduh, Ham, Ul, ngapain kita rajin banget ke makam? Padahal tuh ayah yang meninggal. Ya kan kita nggak ada salahnya kalau kita datang ke makam, ya kita lihat ada yang rusak, apa ada yang kotor kan bisa kita benerin sama kita bersihin. Masalahnya, Ham, dibayar enggak? Enggak kan? Bul, Dot. Kita harus ngejalanin ini semua dengan ikhlas. Ya anggap aja ini ladang amal buat kita, karena kita kan nggak bisa bersedekah banyak buat orang. Iya juga ya. Ingat, Allah itu maha adil dan juga maha pemurah. Hillary aja yang orang bule aja rajin ke makam. Alah, kalau Hillary mah beda. Dia mah buat kuliah. Kalau kita buat naon. Nggak juga. Bahkan sekarang Hillary itu sering main ke masjid loh. Dan kemarin aku lihat dia sudah mencoba memakai kerudung.
Yang bener kamu? Ah, eta mah tanda-tanda. Tanda-tanda jatuh hati. Iya sih, kayaknya dia udah jatuh hati. Nah, bener. Kita mah laki-laki paham. Maksudnya ini tanda-tanda kalau dia udah jatuh hati untuk belajar agama Islam. Dikirain jatuh hati sama lo. Tunggu. Aduh, kontrakan bayar dulu, weh. Mbak, yuk. Aduh, nggak mau bayar kontrakan dia tuh mana kabar? Gue tak sumpahin sekalian biar nabrak terus mati masuk dalam lahar sekalian. Astagfirullahaladzim. Bayu tuh ngapain sih? Siang-siang nyumpahin orang. Biarin, biar mati sekalian. Gue nggak mau bayar kontrakan, terus malah kabur lagi sekarang. Lagian Bol, setiap orang juga bakal mati kok terus masuk liang lahat. Emangnya gue kalau mati masuk kemana? Botol. Lukas. Aduh, apalagi Sirian, aku itu mau buru-buru, aku mau ngajar. Aku harus ikut. Kamu mau ikut mau ngapain coba? Mau ngeliatin aku ngajar doang? Mila, aku tuh mempercepat meetingku karena aku merasa bertanggung jawab atas amanah mama kamu. Untuk menjaga kamu sama menjaga hubungan kita. Hah? Hubungan kita? Kita tuh nggak ada hubungan apa-apa ya, kamu tuh jangan asal ngomong. Ya, terserah kamu mau bilang apa. Yang penting sebentar lagi kita akan punya hubungan. Dan sekarang aku harus ikut ngajar. Gak usah, Ilham aja udah cukup. Bentar. Kalau gitu, aku jadi muridnya aja. Jadi murid? Ih, udah capek-capek belajar S2, aku mau balik lagi jadi pakaian C. Loh. Mila! Hei! Loh, Rian, kok nggak ikut? Iya nih Tante, saya nggak diajak, nggak boleh ikut nih. Mila, kamu mau membantah Mama? Mau hidup kamu tidak ada berkah? Buruan sepirin, ayo. Gitu dong dari tadi, kan enak. Makasih Tante. Rehan, kenapa nggak diangkat sih? Rehan, ibu ada di deket gardu. Cepat bayar utang-utang semua. Cepat. Gak ada uang, mau bayar pakai apa? Serah. Ibu! Kalau lu nggak bisa bayar, ini yang bayar. Kenapa Bu? Ada apa sih Bu? Tolong anak saya dipukulin. Dipukulin sama preman. Ya Allah. Waduh, dipukulin sama preman. Wah, nggak bisa dibiarkan ini. Nggak bisa dibiarkan. Kamu mau ngapain? Emang kamu berani? Ya kita panggil warga sekarang. Ya. Ayo Bu. Nih, warga nih warga! Kabur nih kabur! Tolong, bawa ke rumah sakit. Iya, rumah sakit ya. Di mobil, ayo. Maaf ya, Neng, maaf. Iya, saya juga minta maaf, Bu. Ini Vera kan? Masih ingat Ibu? Tante Dian? Ya ampun, Tante masih ingat sama Vera. Udah lama banget ya, Tante. Iya jelas masih inget dong. Kamu kan mantan kekasihnya Rehan. Dan bapak kamu masih pengusaha dan pemilik kebun teh?
Masih Tante. Duh, ini gimana sih? Orang anaknya lagi kritis, malah ngobrol-ngobrol, senyum-senyum lagi. Kok jadi kita yang panik ya? Tadi nangis-nangis. Aneh. Loh, Tante? Tante kenapa? Itu nak, Rehan kena musibah tabrakan. Tante nggak bawa uang. Ya Mesti gimana ya? Ya Allah, semoga Rehan gak apa-apa ya Tante. Oke, pokoknya Tante tenang aja. Semua biaya administrasi biar Vera yang bantu, ya? Pokoknya Tante jaga Rehan aja ya Tante. Oh, makasih ya Neng. Aduh, maaf jadi ngerepotin. Gak apa-apa Tante. Oh iya, alamat Tante di mana? Di Kampung Petak 5. Halo, assalamualaikum. Ketahuan ya, ternyata kamu itu sering banget ya telepon anak tante. Untung aja telepon anak tante ketinggalan, jadi tante tahu kamu itu setiap hari, setiap waktu selalu aja ngejar-ngejar anak saya. Mau ngapain sih? Ada apa sih? Kamu sadar gak sih? Kamu kan gak pantas. Bukan tante, tapi aku cuma pengen kasih tahu ini kelasnya sudah menunggu, udah mulai. Kelas apaan? Kelas gratisan aja, sok-sok banget pakai kelas-kelas. Udah deh, udah kebaca sama tante. Kamu tuh kelas-kelas begitu modus kan? Pengen ngedeketin anak tante, bener nggak? Kamu harus sadar diri. Ngaca dong, kamu tuh siapa? Anak tante tuh siapa? Kamu tuh nggak pantas. Anak tante sekarang udah punya calon suami namanya Rian. Setiap hari, setiap waktu, setiap jam, setiap saat selalu bersama Rian, bukan sama kamu. Ya, jangan pernah lagi dia deket-deket. Udahlah, nggak pantas. Halo? 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 Tante? Halo? Halo? Ajar keterlaluan, pakai dimatiin, gak punya sopan santun, gak tahu orang tua lagi bicara main dimatiin aja lagi. Aduh. Pulsa habis lagi. Pasti terlalu bakal ribet lagi nih urusannya. Kelihatannya Vera masih cinta sama Raihan. Bagus, bisa aku manfaatin dia. Kasihan Raihan, sakit kayak begini, nggak ada yang nyayangin, kecuali ibu. Memangnya Raihan belum menikah? Belum, Neng. Masih single sejak putus sama Neng. Aku juga masih single, Raihan. Aku berharap kita masih bisa kembali bersama. Saya pikir Raihan sudah menikah. Soalnya saya pernah dengar Raihan menikah. Nggak jadi, Neng. Buktinya sekarang masih sendirian. Maaf ya, Neng. Tetangga telepon. Iya, Tante. Halo, Indah. Halo, Bu. Ibu di mana ya sama Mas Raihan? Kok jam segini belum pulang juga, Bu? Gimana caranya Indah keluar dari hidupnya Raihan ya? Gak berguna buat hidup aku dan Raihan. Halo, Indah. Ibu kenapa nangis? Rehan, Nak. Rehan. Mas Raihan kenapa, Bu? Rehan kecelakaan, Nak. Rehan meninggal. Gak mungkin. Gak mungkin.
Mudah-mudahan Indah percaya.